Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Reza Palevi dengan NRP 2324655 dari kelas 1 G4 Teknik Elektro Industri B. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UAS yang telah saya kerjakan. Pada nomor pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET setelah jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Bisa dilihat dari sini, saya telah menampilkan beberapa struktur serta simbol dari MOSFET sendiri. Simbol dari MOSFET sendiri terdiri dari tiga kaki, yakni drain, source, dan gate. Dengan kaki gate memiliki eh, garis yang putus-putus. Yang selanjutnya yakni struktur dari MOSFET itu sendiri. Memiliki tiga kaki dan body substrat. Yang kaki pertama yakni penguras atau drain. Dan yang kedua yakni sumber atau source. Dan yang terakhir yakni gate atau gerbang untuk memicu aliran dari sumber ke penguras. Yang pertama yakni drain atau terminal tempat arus keluar dari MOSFET. Dan source yakni terminal tempat arus masuk ke dalam MOSFET. Nah, yang terakhir yakni kaki gate. Terminal yang mengontrol aliran arus antara source dan drain. Tegangan yang diterapkan pada gate akan mengatur pembentukan saluran antara source dan drain sehingga aliran arus bisa mengalir. Dan yang selanjutnya yakni substrat, merupakan bahan silikon yang digunakan sebagai landasan untuk kaki drain, source, dan gate dengan eh, memasang N, P, dan N. Dan yang selanjutnya yakni jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pengaruh nilai VDT atau VDS terhadap arus drain. Nilai VDT terhadap nilai VDT atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output pada sini. Cara menyalakan MOSFET yaitu dengan memberikan tegangan supply VDT di mana polaritas plusnya pada kaki drain dan polaritas negatif pada kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arus tidak terlalu besar dan juga perlu trigger dari VGS berupa tekanan supply di mana polaritas positif pada kaki gate dan polaritas negatif pada kaki source. Dan nilai VGS itu sendiri harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET itu sendiri. Dan tiap MOSFET itu berbeda-beda dari threshold voltage-nya sendiri. Contoh threshold voltage-nya itu 20. Kita harus mengasih tegangan VGS itu eh, 20,1 atau 20, sekian. Di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus ID dan Vout karena nanti sinyalnya baik arus ID maupun Vout berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Nah, yang selanjutnya yang dijelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain, nilai VGS pada arus drain maupun tegangan Vout. Gambarkan rangkaian pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET, yang nantinya proses nyala mati MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalahan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, yang di mana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya VGS. Jadi, pengaruh VGS adalah pengaruh VGS terhadap average atau rata-rata dari ID dan Vout. Sedangkan VDT sendiri itu terhadap nilai maksimum dari ID dan Vout dari MOSFET itu sendiri. Jadi perbedaan dari pengaruh VGS dan VDT terhadap Vout dan E-drain, VGS itu pengaruhnya itu average atau rata-rata dari arus ID dan Vout. Dan VDT itu pengaruh nilai maksimum dari arus E-drain dan Vout MOSFET itu sendiri. Dan yang ini merupakan karakteristik lengkung konduktansinya, di mana VGS akan menyala jika melebihi VGS eh, memberi tegangan yang melebihi threshold voltage-nya untuk kaki kaki drain dan source bisa mengalir. Dan selanjutnya yang dijelaskan bagaimana menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristik arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR,
kita kasih tegangan suplai pada kaki anoda dengan polaritas positif dan kaki katoda dengan polaritas negatif. Serta jangan lupa untuk menambahkan tahanan untuk pembatas arus. Suplai ini biasa kita sebut dengan nilai TOV. Karena TOV itu sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. Jadi VAK sendiri itu bergantung pada karakteristik atau disebut dengan breakover-nya. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui breakover-nya. Jadi bisa kita lihat pada karakteristik arus tegangan di samping ini. Nilai TOV itu harus melebihi nilai VAK. Nah, VAK itu terdapat nilai breakover-nya. Jika TOV melewati nilai breakover-nya atau memenuhi nilai VAK breakover-nya, akan arus anoda dan katoda itu akan mengalir. Nah, jika kaki gate kita abaikan, hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda saja, namun nilai TOV kurang dari nilai breakover-nya, maka SCR tidak akan menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara pemberian arus gate. Ini nilai itu dampak dari pemberian nilai arus gate ini sendiri, nilai TOV atau kebutuhan TOV itu akan semakin sedikit. Jadi semisal kita memberikan nilai IG itu besar, maka kebutuhan TOV yang kita keluarkan itu sedikit. Dan sebaliknya, jika kita memberi nilai TOV besar, maka kebutuhan IG yang kita keluarkan itu akan sedikit. Dan selanjutnya, ceritakan bagaimana kaitan dengan supply SCR terhadap arus gate. Sorry. Gambar yang salah. Ketika SCR sudah dalam keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Jadi ketika komponen SCR sudah aktif atau keadaan on karena sudah diberi nilai TOV dengan bantuan IG arus gate, tindakan kita terhadap IG itu harus melepaskan dari MOSFET itu sendiri supaya terhindar dari losses atau rugi daya pada junction itu. Nah, yang selanjutnya ini gambarkan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud dengan latching current dan holding current. Penjelasan, 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR atau IT merupakan time gate atau TG. Dan 10% dari IT atau arus SCR sama dengan 90% dari IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai pada karakteristik penyalaan berikut digunakan untuk kebutuhan penyalaan SCR. Nah, yang selanjutnya yang nilai latching current dan holding current. Latching current merupakan nilai besarnya arus yang perlu kita pertahankan seketika setelah SCR itu menyala, supaya SCR tetap dalam keadaan aktif. Nilai latching current ini juga dipengaruhi oleh nilai TOV yang berbanding lurus. Jadi ketika kita menurunkan nilai TOV, maka latching nilai IL ini akan ikut turun. Dan yang selanjutnya yakni holding current atau IH merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan menyala, yang dimana ketika kita menurunkan sedikit saja nilai TOV, maka SCR akan mati. Jadi hubungan dari IL dan IH yakni jika kita menurunkan nilai TOV pada komponen MOSFET sendiri itu, maka nilai IL ini akan turun hingga mencapai batas kritisnya dari atmosfer itu sendiri. Nah, batas kritis itu disebut IH atau holding current. Jika kita menurunkan sedikit saja nilai TOV, maka komponen MOSFET ini itu akan off atau mati. Dan yang selanjutnya yakni nomor 3 dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Nah, mengapa kita menggunakan metode Thevenin ini? Karena metode Thevenin itu eh, menyederhanakan rangkaian yang rumit menjadi sederhana. Nah, pada soal yang pertama yang ini gunakan
pendekatan satu untuk mencari arus yang mengalir pada dioda. Langkah yang pertama yakni nilai VT, nilai dari tegangan dioda itu sendiri kita anggap nol. Dan langkah yang pertama yakni kita mencari tahanan Thevenin atau RTH dengan cara shortcut dari meng-short eh, sumber arus, sumber tegangan, dan rangkaian pada sini tuh dianggap hilang. Jadi kita akan jadi resistor 2 k ohm dan 2 k ohm itu di paralel hingga kita memerlukan 1 kilo ohm. Dan misalnya yang ini mencari nilai VTH dengan cara pembagi tegangan. Mengapa kita mencari VTH juga? Karena jika kita mencari tegangan pada resistor berikut, maka otomatis resistor berikut ini itu diparalel oleh ini atau terparalel oleh rangkaian diode komponen diode yang ini. Jadi kita akan menggunakan pembagi tegangan 2K dibagi total dari hambatan dikali sumber sebesar 20 volt, kita akan menemukan sumber Thevenin, sorry, tegangan Thevenin sebesar 10 volt. Jika kita sudah menemukan nilai RTH dan VTH, maka kita akan bisa menemukan rangkaian penyederhanaannya. Dengan nilai RTH yang nilai diseri dengan resistor dan dioda. Nilai RTH sendiri sudah ditemukan sebesar 1 kilo ohm dan nilai resistor berikut yang diseri dengan dioda sebesar 2 kilo ohm. Nah, kita di sini tuh mencari nilai arus dioda dengan rumus tegangan Thevenin dikurangi tegangan dioda itu sendiri dibagi hambatan total yang ada pada rangkaian. Dengan cara PTH 10 dikurangi 0 dibagi 3 kilo ohm. Kita menemukan sebesar 3,33 mili ampere. Pada soal selanjutnya, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7. Sama seperti pendekatan satu caranya, kita mencari nilai RTH dan VTH. Nilai RTH kita menemukan 1 kilo ohm dan VTH kita menemukan 10 volt. Dengan tegangan ambang, eh, sorry, dengan tegangan lutut 0,7 volt. Pada pendekatan 2 ini, kita mencari arus dari dioda itu sendiri. Nilai PD itu diganti 0,7 sesuai dengan soal yang diminta. Jadi 10 dikurangi 0,7 dibagi R total dari rangkaian tersebut. 1K plus 2K menjadi 3K. Jadi 9,3 dibagi 3.000. Kita temukan sebesar 3,1 mili ampere. Dan yang selanjutnya yang di pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt serta elbow 5 ohm. Nah, kita di sini yang diketahui yakni tegangan dioda atau tegangan lutut sebesar 0,7 volt dan elbow sebesar 5 ohm. Nah, elbow ini diseri dengan komponen dioda itu. Caranya hampir sama pada perhitungan pendekatan satu dan pendekatan 2 dengan cara mencari nilai hambatan Thevenin yakni 2 k ohm diparalel 2 k ohm diperoleh 1 k ohm dan tegangan Thevenin dengan berbagi tegangan diperoleh 10 volt. Nah, kita beralih pada rangkaian penyederhanaan ini. Dengan arus drain VTH dikurangi tegangan dioda dibagi hambatan total pada rangkaian tersebut. 10 dikurangi 0,7. 10 sendiri merupakan nilai Thevenin dari rangkaian yang kita sederhanakan dikurangi 0,7 merupakan tegangan dioda dibagi hambatan total. Nah, pada hambatan total ini kita menambahkan 5 ohm pada rangkaian dengan seri. Jadi 9,3 dibagi 3.005 sama dengan 3,094 mili ampere. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Arya Priambodo dari kelas D4 LIB dengan NRP sendiri 23246053. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UAS dari mata kuliah bahan komponen listrik. Baik, kita masuk soal yang pertama. Di sini soal pertama menjelaskan tentang gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Saya sudah menyiapkan struktur dari sebuah MOSFET sendiri dan sebuah simbol dari MOSFET sendiri. Di sini ada penguras. Penguras juga disebut dengan drain. Lalu di sini ada substrat. Substrat sendiri adalah bodi dari komponen MOSFET sendiri. Lalu di sini ada kaki dari MOSFET itu gate. Lalu kaki gate dialiri dengan SiO2 dan di sini ada sumber. Mari saya jelaskan. Yang pertama gate. Gate ini adalah merupakan terminal yang mengontrol sumber source ke channel saluran oleh lapisan SiO2 oksida silikon yang menghantar bahan isolator. Lapisan ini berfungsi untuk mencegah arus mengalir secara langsung antara gate dan saluran serta memungkinkan pengendalian saluran melalui medan listrik. Lalu ada SiO2 sendiri. SiO2 sendiri adalah merupakan lapisan isolasi oksidasi yang terletak di antara gate dan substrat semikonduktor. Lapisan ini adalah kunci teknologi MOS karena memungkinkan kontrol medan listrik yang posisi pada channel tanpa adanya arus gate. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang substrat atau body dari MOSFET sendiri. Substrat adalah merupakan bagian dasar dari MOSFET yang utamanya terbuat dari saluran tipe P, MOSFET N channel, dan silikon tipe N, MOSFET P channel. Substrat sendiri dapat mengatur doping atau doping tegangan pada bodi yang mengoptimalkan MOSFET supaya mempunyai stabilitas tegangan ambang dan mengurangi kondivisi daya. Lalu di sini ada penguras atau drain. Drain sendiri adalah terminal tempat arus keluar dan dari channel dalam mode pengalian aliran arus dari sumber ke drain hanya terjadi jika terdapat tegangan positif pada gate. Lalu, untuk menciptakan saluran penghantar bersama dengan source drain membentuk jalur utama untuk arus MOSFET. Lalu di sini ada sumber. Sumber sini disebut dengan source. Source adalah terminal tempat aliran arus masuk ke channel pada MOSFET tipe N. Arus terdiri dari elektron sebagai pembawa muatan mengontras atau aliran dalam MOSFET sendiri dimulai dari source ke drain melalui channel bergantung pada V-gate dan drain. Di sini ada, lalu saya akan menjelaskan simbol. Simbol sini adalah drain dan sumber dan gate. Sudah saya sama jelaskan, drain juga sebagai terminal tempat arus keluar dari channel. Lalu gate sendiri merupakan terminal yang mengontrol aliran arus dari sumber. Sumber sendiri adalah terminal tempat drain arus masuk ke channel. Baik, saya akan lanjut soal yang kedua. B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi gini, cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan suplai VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatif dihubungkan dengan kaki short. Dan jangan lupa untuk menambahkan tekanan agar arusnya tidak terlalu besar dan juga perlu di-trigger dengan VGS merupakan tekanan suplai di mana polaritas plus atau polaritas positif dihubungkan pada kaki gate dan polaritas negatif dihubungkan pada kaki short dan nilai dari VGS harus melebihi threshold
voltage atau VGS sambang dari MOSFET tersebut. Lalu, di mana nilai VTS mempengaruhi harga max dari arus drain, ID, dan volt Vout karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Lanjut, soal yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian dan cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkondutansinya. Lalu saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 ini. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan Dawes cycle, di mana Dawes cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time height-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout juga besar, di mana hal tersebut dipengaruhi besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Jadi semakin kecilnya nilai VGS juga dipengaruhi dari besarnya nilai Vout. Vout sendiri itu berada di cycle, dari cycle sendiri ada di VGS. VGS sendiri itu akan mengalir ke VDD. Jadi VDD itu terhadap nilai max dari arus dan Vout dari MOSFET. Jadi nilai arus VDD-nya itu akan mempengaruhi nilai max dari arus drain-nya tersebut. Lanjut soal berikutnya. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS dan arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkungan transkonduktansinya. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang eh, apa itu namanya lengkungan transkonduktansinya. Jadi gini, hubungan VGS pada ID maupun output nilai VGS pada ID maupun Vout berhubungan satu sama lain karena VGS merupakan parameter arus yang mengalir antara kaki drain, ID, dan source pada MOSFET. Semakin tinggi nilai VGS, semakin besar pula nilai arus drain, ID, yang artinya VGS berbanding lurus dengan nilai ID-nya yang semakin besar. Jadi gitu guys, semakin besar nilai ID akan berbanding lurus dengan nilai VGS-nya. Itu. Lanjut soal yang kedua, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristik arus tegangannya. Jadi gini, ini ada arus, ini gambar SCR-nya guys. Ini ada arus, ini ada IG2, IG1, IG0, FAK, terus habis itu ada daerah pembongkaran maju, daerah pembongkaran maju juga, terus ada tegangan mundur maksimum. Jadi saya akan menjelaskan, untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan suplai pada kaki anoda yang polaritasnya adalah positif dan kaki katoda yang polaritasnya negatif. Serta jangan lupa menambahkan tahanan resistor atau R untuk pembatas arus. Suplai ini biasa kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri adalah belum tentu sama dengan nilai FAK. FAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakovernya. Jadi SCR ini akan menyala jika TOV-nya itu akan melampaui nilai breakover. Jadi ini di sini ada nilai breakovernya. Nah, semakin tinggi nilai breakovernya akan semakin tinggi nilai TOV-nya akan semakin tinggi juga untuk melampaui nilai breakover-nya gitu guys. Jelaskan bagaimana ini masih lanjutannya jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara pemberian arus gate IG. Untuk membantu dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Lanjut soal yang kedua, ceritakan bagaimana kaitan tegangan suplai pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa ya?
Jadi gini, ketika SR sudah dalam keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepaskan supaya terhindar dari losses pada Johnson, gitu guys. Jadi menurut saya dinyalakan atau dimatikan itu kita harus tahu dulu. Kenapa kok bisa gitu? Karena ketika dari keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepaskannya supaya terhindar dari lossesnya itu tadi. Yang kedua C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SL. Jelaskan apa yang dimaksud oleh singkat dan gambaran. Penjelasannya yaitu 10% dari arus gate IG sampai dengan 10% dari arus SCR IT merupakan time gate TG. 10% dari arus SCR IT sama sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR tersebut. Lalu yang dimaksud lancing current sama holding current itu apa? Ini. Lancing current merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SR menyala supaya SR tetap dalam keadaan on. Nilai lancing current ini juga dipengaruhi dari nilai TOV yang berbanding lurus. Lalu yang dimaksud holding current itu merupakan kondisi kritis arus pembatasan sekitar ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Gitu, guys. Terus lanjut, habis itu yang ketiga, dari rangkaian berikut cara besar arus yang mengalir pada dioda yang dengan metode Thevenin. Yang pertama ada pendekatan 1, pendekatan 2 dengan tekanan lutut 0,7 volt, pendekatan 3 dengan lutut 0,7 volt, dan R block 5 ohm. Jadi akan aku jelasin ya guys, satu persatu. Di sini ada pendekatan satu. Nah, satunya VD-nya sama dengan nol. Terus habis itu kita harus mencari RTH-nya. RTH-nya ini kita bisa guys. Ini rangkaian ini tuh nggak ada. Jadi saya ganti sama kayak biasa cuma garis gini. Jadi ini saya hilangin dulu supaya bisa mencari RTH sendiri. RTH sendiri adalah 2K dikali 2K di per 2K ditambah 2K sama dengan 1 ohm. 1K ohm. Jadi ini 2K ini tambah 2K ini di per 2K ini ditambah 2K ini. Jadi ini resistor 1 ini resistor 2 lah ini istilahnya. Lalu kita mencari VTH. VTH ini sendiri adalah 2K di per sama 2K ditambah 2K dikali 2. 20 sama dengan 10 volt. 20 itu dari nilai power supply-nya atau nilai sumbernya lah. Lalu ada penyederhanaannya. Kita mencari ID. ID sama dengan VTH dikurangi VT per R total. ID sama dengan 10 dikurangi 0. Habis itu di per 1K ditambah 2K sama dengan 3,3 mili ampere. Lanjut pendekatan 2 dengan lutut 0,7 volt. Pendekatan 2 VD-nya 0,7. Kita sama mencari RTH sama VTH-nya sudah saya jelasin tadi. Langsung ke penyertaannya. ID sama dengan VTH dikurangi VD per R total. ID 10 dikurangi 0,7 di per 1K ditambah 2K sama dengan 3,1 mili ampere. Lanjut soal yang ketiga. Pendekatan 3 0,7 R blocknya 5. Jadi pendekatan 3 dengan lutut 0,7 volt dan R blocknya 5 ohm. Yang RTH-nya udah saya jelasin sama VTH-nya. Lanjut ke penyederhanaannya. ID VTH dikurangi VD di per R total. ID 10 dikurangi 0,7 di per 1K ditambah 2K ditambah 5 nya dari R groupnya sama dengan 3,094 mili ampere. Sekian dari saya dan yang botol. Maaf bila ada salah kata. Mohon maaf untuk juga untuk Bu Reni. Bila saya ada salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Ridwan dengan NRP 23246052. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perbaikan UAS guna menambah nilai remedi. Di sini untuk soal yang pertama, A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET.
serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk yang pertama di sini yaitu substrate atau kaki bodi, terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe B dan disambung lagi dengan tipe N. Yang di atas ini yaitu penguras. Penguras atau kaki drain, tempat terminal keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya disambung ke arus VDD. Dan di bawah sini adalah sumber atau kaki source, terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Dan di sebelah sini merupakan kaki gate atau terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan sebuah MOSFET. Untuk simbolnya sendiri di sini MOSFET, kaki drone-nya disimbolkan dengan garis putus-putus, sedangkan di MOSFET berbeda. MOSFET sendiri tegangan arusnya besar, sedangkan di MOSFET kecil. Untuk nomor 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan supply FDD di mana polaritas plusnya masuk atau terhubung dengan kaki drain dan polaritas VDD sendiri minusnya atau negatifnya dihubungkan ke kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar supaya tidak terlalu besar, dan juga perlu di-trigger VGS. VGS berupa ketegangan supply di mana polaritas plusnya terhubung di kaki gate dan polaritas negatifnya terhubung di kaki source. Dan nilai VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain atau ID, dan vote karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun vote itu merupakan sinyal kotak-kotak atau periodik. Dan di sini yang nomor 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Di sini gambar karakter lengkung konduktansinya. Untuk yang pembahasan kita kali ini yaitu di sini pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan dantikel, di mana dantikel ini dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika temp-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan volt yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi, pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan volt, sedangkan VDD terdiri dari nilai max arus drain dan volt dari MOSFET. Untuk gambar karakteristik. Dan untuk nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR. Gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan supply pada kaki anoda plus dan kaki katoda yang merupakan polaritas negatif, serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk pembatas arus. Supply ini biasanya kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri
belum tentu sama dengan nilai FAK. FAK sendiri bergantung pada karakteristik atau disebut dengan breakover. SCR akan menyalakan SCR akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakover. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara pemberian arus gate atau IG. Untuk membantu dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Dan untuk nomor 2B, ceritakan bagaimana kaitan dengan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan. Kenapa? Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada Johnson. Dan soal nomor 2C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latch current dan holding current. Di sebelah kanan ini adalah gambar karakteristik penyalaan. Penjelasannya yaitu 10% dari arus gate IG sampai dengan 10% arus SCR IT merupakan time gate DG. 10% dari SCR IT sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR atau total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan sebuah SCR. Untuk anunya di sini yang IG itu yang ini, dan gambar grafiknya itu yang IT di atas ini. Dan untuk ledge current sendiri atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai ledge current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Dan yang untuk holding current atau IH merupakan kondisi ketika arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Soal nomor 3, dari ragam berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk soalnya ini, untuk pertama-tama kita mencari nilai RTH. Pada saat mencari nilai RTH, sumber ini dilepas dan juga dioda ini juga dilepas sehingga rangkaian menjadi seperti ini. R menjadi paralel hingga didapat nilai RTH sama dengan 2K dikali 2K dibagi 2K ditambah 2K dan hasilnya 1K. Untuk VTH-nya kita menggunakan pembagi tegangan, yaitu 2K dibagi 2K ditambah 2K dikali tegangan sumbernya atau Vin-nya sebesar 20 volt dan hasilnya 10 volt.
Saat kita sudah mendapatkan nilai RTH PTH, kita susun kembali dan lain-lainnya penyederhanaannya seperti ini, yaitu untuk mencari ID, rumusnya adalah VTH kurangi FD dibagi R total. FD sendiri di soal pendekatan satu ini FD-nya 0, nilainya 0. Jadi 10 yang kita dapatkan tadi FTH-nya adalah 10 volt, yaitu 10 kurangi 0 FD, di sini FD-nya 0 dibagi 1K ditambah 2K tahanan yang RTH tadi. Nah, maka dihasilkan yaitu 3,33 miliampere. Dan untuk soal 3 yang B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, di sini kita sudah mendapatkan nilai RTH dan VTH yang berbeda, yaitu pada nilai VD-nya. VD-nya di sini sekarang bernilai 0,7, dan maka di sini ID 10 yang tadi dikurangi 0,7 FD dibagi 1K ditambah 2K, maka hasilnya adalah 3,1 volt. Dan untuk soal yang ketiga, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulknya 5 ohm. Di sini untuk RTH dan VTH-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang berbeda di sini yaitu R bulk. Jadi ID 10 dikurangi 0,7 dibagi 1K ditambah 2K ditambah R bulknya itu 5 sama dengan 3,094 miliampere. Sekian, sekian saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Muhammad Arkan Naim dengan NRP 23246054. Saya dari kelas 1 D4 Elin B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan UAS. Nah, yang pertama yaitu 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Jadi bisa dilihat di sini saya menyertakan struktur dan juga simbol. Jadi simbol dari MOSFET sendiri itu seperti ini, yang dimana MOSFET memiliki 3 kaki. Yang pertama yang atas ini yaitu kaki drain, yang bawah sini merupakan kaki source, dan yang ini merupakan kaki gate, yang dimana MOSFET kaki gate-nya merupakan garis putus-putus, dan yang tidak putus-putus merupakan DMOSFET. Selanjutnya yaitu struktur. Bisa dilihat struktur dari MOSFET itu seperti ini. Yang ini bagian penguras, lalu yang ini substrat, yang ini sumber atau source, lalu ini ada gate. Yang selanjutnya yaitu B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas main dihubungkan dengan kaki source. Nah, jadi VDD ini yang polaritas plusnya kita hubungkan dengan ke kaki drain. Nah, yang minusnya kita hubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan. Nah, supaya arusnya tidak terlalu besar, dan kita juga perlu
trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas min dihubungkan pada kaki source. Dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET. Nah, ini VGS polaritas plusnya harus dihubungkan ke kaki gate. Nah, terus di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain, ID dan Vout, karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Lalu C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Jadi pemberian VGS menyalakan MOSFET, nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout dan juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Jadi VGS ini berpengaruh dengan duty cycle-nya. Nah, duty cycle sendiri memiliki rumus, yaitu time high per time high plus time low dikali 100%. Jadi nanti kalau misal time high-nya panjang terus time low-nya kecil, nah nanti nyalanya akan lama. Nah, jika nyalanya lama ini, maka otomatis average current-nya juga lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini karakteristik lengkung konduktansinya. Jadi VGS ini harus melebihi breakover. Nah, jadi atau threshold voltage. Nah, jadi misal threshold voltage-nya itu 6, maka VGS ini harus melebihi 6. Misal 6,1 itu sudah bisa menyala. Selanjutnya nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katoda. Serta jangan lupa menambahkan tegangan R untuk pembatas arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakovernya. Lalu jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Nah, jadi TOV ini harus melebihi breakover ini, yang lengkungan paling besar ini. Nah, jika TOV-nya kurang dari ini, maka tidak akan menyala. Nah, jika ingin menyala harus melebihi sedikit dari ini, maka dia baru bisa menyala. Nah, tetapi ini ada kekurangannya, yaitu tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Nah, terus solusinya dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG untuk membantu. Dengan pemberian IG, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Nah, jadi bisa dilihat di grafiknya ini, IG di sini dan di sini ini membantu supaya TOV-nya itu tidak terlalu besar hingga ke sini. Nah, jadi kan tadi kalau TOV-nya secara terus-menerus harus melewati breakover, itu kan nanti SCR-nya akan cepat rusak. Jadi dibantu oleh IG ini biar TOV-nya tidak terlalu besar. Nah, jadi jika TOV-nya ini makin kecil, maka IG-nya makin besar. Nah, ini bisa dilihat ini segini, berarti kan TOV-nya cuman kecil. Nah, terus ini IG-nya makin besar di sini, TOV-nya juga makin kecil lagi.
B. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan, kenapa? Nah, ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Jadi kalau kita mengonkan SCR dengan bantuan IG, jadi kita harus melepas IG supaya terhindar dari loss pada junction. C. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan halting current. Penjelasan: 10% dari arus gate IG sampai dengan 10% dari arus SCR IT merupakan time gate atau TG. Jadi ini 10% IG sampai dengan 10% SCR atau IT merupakan TG. 10% dari arus SCR IT sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR. Ini merupakan TR. TD, TR. Nah, total dari keseluruhan ini merupakan T-on, atau total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. C. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan halting current. Ini lanjutan yang tadi, mohon maaf. Latching current sendiri atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Jadi izin kembali ke ini. Nah, jadi ini merupakan latching current. Jadi jika latching current ini merupakan keadaan on state. Nah, terus selanjutnya halting current merupakan kondisi kritis atau perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Nah, jadi jika kita sudah ada di latching current, terus kita turunkan TOV-nya secara bertahap, itu tidak masalah, SCR akan tetap on. Itu batasnya sampai di holding current ini. Nah, tetapi kalau sudah sampai di holding current ini, kita menurunkan sedikit saja TOV, maka itu akan mati, akan mengulangi proses penyalaan seperti yang di awal tadi. Nah, selanjutnya nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan R. Bob 5 ohm. Seperti ini gambar rangkaian soalnya. Pendekatan 1, yang dimana pendekatan 1 ini VD sama dengan 0. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita mencopot komponen ini. Nah, jadi seperti ini, dan kita menggunakan teorema Thevenin. Yang pertama kita mencari RTH-nya seperti ini. Untuk mencari RTH sendiri, kita tinggal memparalelkan antara resistor 2 kilo dan resistor ini yang 2 kilo juga, dengan cara 2 kilo kali 2 kilo per 2 kilo ditambah 2 kilo, hasilnya 1 kilo ohm. Maaf. Selanjutnya VTH. Untuk mencari VTH sendiri, kita mencari tegangan yang melewati ini dengan menggunakan pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangan cara seperti ini. 2 kilo per 2 kilo plus 2 kilo dikali tegangan yang melewati sebesar 20, yaitu kita dapatkan nilai sebesar 10 volt.
Nah, jadi dari ini kita sederhanakan menjadi rangkaian seperti ini. Nah, terus kita mencari ID-nya dengan rumus VTH min VD per R total. Jadi VTH-nya tadi kita dapat 10 volt, itu dikurangi VD. VD kenapa 0? Karena pendekatan 1. Itu per R total. R totalnya RTH-nya tadi 1 kilo ohm, dan ini kita mempunyai resistor yang bersama dioda ini sebesar 2 kilo ohm. Jadi hasilnya 3,33 miliampere. Lanjut. Untuk yang B masih sama rangkaiannya, tetapi kita menggunakan pendekatan 2. Pendekatan 2 VD-nya itu sama dengan 0,7. Nah, sama langkahnya. Kita mencopot komponen ini dulu, lalu kita mencari RTH, sama langkahnya. Nah, terus didapat penyederhanaan rangkaian seperti berikut ini. Rumusnya juga masih sama, cuman bedanya ini di VD-nya tadi 0 dan sekarang 0,7. Nah, didapat hasil seperti berikut. ID sama dengan 10 min 0,7 per 1 kilo ditambah 2 kilo, yang hasilnya 3,1 miliampere. Lanjut. Untuk yang C pendekatan 3 seperti ini rangkaiannya. Pendekatan 3 VD masih sama 0,7, tapi juga ditambahkan airbook sebesar 5 ohm. Seperti ini rangkaiannya. Caranya juga sama, kita mencopot komponen ini 3 ini, lalu kita mencari RTH, dapat hasil yang masih sama juga. Nah, terus ini rangkaian hasil penyederhanaan dari rangkaian awal ini menjadi ini. Terus seperti biasa VTH 10 min 0,7 per R total. Nah, dikarenakan ini tadi airbooknya ada 5 ohm, jadi R totalnya itu RTH ditambah 2 kilo, RTH-nya 1 kilo ohm ditambah 2 kilo ohm ditambah airbooknya itu sekitar 5 ohm. Itu kita dapatkan hasil 3,094 miliampere. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adil Rizky dari Prodi Tempat Elektroindustri dengan NRP 23246051. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UAS kemarin. Yang pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Jadi ini terdapat gate. MOSFET memiliki 3 kaki gate yang terdiri dari ini drain, substrat, dan ini sumber. Ini S1, S2, dan ini gate. Nah, di drain ini merupakan terminal tempat arus elektron keluar. Yang gate mengontrol aliran arus di channel dengan menghasilkan medan listrik. Dan sumber atau source itu terminal tempat arus elektron memasuki channel. S1, S2 itu ini disebut isolator antara gate dan substrat. Namun simbolnya soal kedua, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di sini, di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatifnya terhubung dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan arus agar tidak terlalu jangan lupa tambahkan tahanan agar
arusnya tidak terlalu besar, dan juga perlu trigger dengan VGS berupa tegangan supply, di mana polaritas plus dihubungkan dengan kaki gate, dan polaritas negatif dihubungkan pada kaki source, dan nilai dari VGS di sini harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain, ID, dan void, karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun void itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Yang C, jelaskan pula pengaruh nilai drain merupakan tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Jadi pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan void dan Vout yang besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh VGS. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Dan ini gambar karakteristik lengkung konduktansi hubungan VGS pada ID maupun output. Nilai VGS pada ID output Vout terhubung satu sama lain, karena VGS merupakan parameter arus yang mengalir antara kaki drain, ID, dan source pada MOSFET semakin tinggi. Nilai VGS semakin besar pula arus drain, yang artinya VGS berbanding lurus dengan ID. Nilai ID yang besar akan menghasilkan nilai Vout menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, nilai VGS berbanding lurus dengan ID. Namun berbanding terbalik dengan Vout yang juga berhubungan dengan VGS. Yang nomor 2, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristik arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita kasih tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katoda. Serta jangan lupa menambahkan tahanan R untuk membatas arus supply. Ini biasa kita sebut dengan TOF, karena TOF sendiri belum tentu sama dengan nilai FAK. FAK sendiri bergantung pada karakteristik atau disebut dengan breakover. SCR ini akan menyala jika TOF sudah melampaui nilai breakover. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOF kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG ini untuk membantu, dan dengan memberikan IG ini nilai TOF yang kita berikan tidak terlalu besar.
Yang B, ceritakan bagaimana kaitan tegangan yang ada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Oke, ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOF dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Yang C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Kita jelaskan dulu ya. Jelasannya 10% dari arus gate sampai dengan 10% arus SCR atau IT merupakan time gate TG. Dia disebut TG. 10% dari arus SCR IT sampai dengan 90% arus SCR IT merupakan TR. Ini sampai sini merupakan TR. Total keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Nah, tadi apa sih latching current dan holding current? Nah, sekarang saya jelaskan latching current. Kita bisa disebut IL, merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi oleh TOF yang berbanding lurus. Sedangkan holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOF maka SCR akan off. Nah, dari nomor 3, dari rangkaian berikut carilah Magdalene. Untuk A, pendekatan 1. Soalnya pendekatan 1. Nah, 1 dengan rumus VD sama dengan 0. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Yang C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan Harbrook 5 ohm. Nah, pendekatan 1. Seperti biasa kita menggunakan rumus dipecah terlebih dahulu biar mudah. Yang pertama, pendekatan 1 itu RTH. Yang dimana 2K ini itu kita bisa dulu. Ini yang kita cari yang ini dulu. Nah, misalnya kita cari dulu. Nah, yang ininya kita buang dan kita pakai nanti dulu. Dengan RTH rumusnya 2K kali 2K per 2K plus 2K sama dengan 1. FTH 2K per 2K plus 2K kali 20 sama dengan 10 volt. Di sini penyederhanaan kita masukkan yang ini tadi sama ini RTH 2K sama dioda. ID sama dengan VTH kurangi VD per R total. Nah, ST nya udah temu 10 volt ini loh, 10 volt kurangi VD nya sama dengan 0 per R total. R totalnya itu 1K plus 2K, ini sama ini tambah sama dengan 3,33 mA. Nomor 2, yang B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Seperti yang cara tadi pakai VD 0,7 karena di sini pakai lutut 0,7. Kita pakai cara nanti kita bisa terlebih dahulu, yaitu rumus RTH 2K kali 2K per 2K plus 2K sama dengan 1K ohm. VTH itu 2K per 2K plus 2K kali 20. Oke, kita
kita masuk ke penyederhanaan. Ini kita masuk ID sama dengan FTH min VD. Nah, FTH nya kita udah diketahui sama dengan ini 10 volt. Kita masukkan FTH sama dengan 10 kurangi VD nya udah ketemu. VD nya udah pakai 0,7 toh. Kita masukkan di sini 0,7 per 1K plus 2K sama dengan 3,1 mA. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan rebuk 5 ohm. Oke. Pendekatan 3. Kita pecah satu-satu dulu biar mudah. Pakai VD 0,7 dan rebuk 5 ohm. Rumusnya sama, RTH 2K X 2K min per 2K plus 2K. Nah, yang bawah dikalikan dulu, baru yang bawah dijumlah sama dengan 1K ohm. FTH nya 2K plus 2K 2K per 2K plus 2K kali 20. Penyederhanaan, kita total semua ID, ID, FTH min VD per R total, rumusnya sama. Yes. Cuma yang beda adalah ini ada FD nya pakai ini ada tambahan R bulk. Jadi udah diketahui FTH nya 10 volt, VD nya sama 0,7 per 1K plus 2K plus 5 nya dari L bulk, dari sini, itu dari sini. R total sama total terus sama L bulk sama dengan 3,094 mA. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.